Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo lihat dulu itu sampahnya masih berantakan. Yuk bersihin dulu yuk sebelum kita mulai belajar. Iya, Bu. Udah bersih? Dah. Nah sekarang duduk rapi dulu. Udah, Bu. Nah sekarang coba KM silahkan pimpin doa. Siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Ibu mau absen dulu ya. Putri, Hadir, Bu. Fikri, Ada. Saskia, Ada. Arin, Hadir. Yuli, Hadir. Ayu. Sakit, Bu. Oh sakit apa? Batuk, pilek, panas. Oh ada suratnya? Ada, Bu. Oke. Kalau gitu nanti suratnya ke ibuin ya. Terus kita berdoa yuk semoga teman kita bisa diberi kesembuhan. Amin. Dan kalian juga harus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Nah, masih pada ingat gak kemarin kita belajar apa? Identitas trigonometri dan perbandingan trigonometri. Oke, bagus. Nah, kalian masih ingat kan apa itu perbandingan trigonometri yang ini loh, yang kalau sinus itu apa? Depan per miring. Kalau kosinus itu samping per miring. Terus kalau tangan itu adalah depan per samping. Nah, terus identitas trigonometri yang kemarin itu apa? Masih inget gak? Yang ini loh, Enggak. yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Oke? Oke. Nah, karena kalian masih ingat ini, sekarang Ibu mau lanjut ke pembahasan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, manfaat kalian belajar ini yaitu karena materi yang akan kita pelajari sekarang itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa aplikasiinnya di kehidupan sehari-hari. Terus tujuan belajar ini yaitu yang pertama, supaya kalian bisa memahami rumus aturan sinus dan kalian bisa memahami rumus aturan kosinus serta bisa mencari luas segitiga menggunakan rumus trigonometri. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian sebuah gambar. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Rumah. Nah, benar, ini gambar rumah. Sekarang lihat perbedaannya. Perbedaannya ada di atapnya. Tuh ya. Yang kalau yang ini atapnya sama, kalau yang ini atapnya Miring. miring. Kalau atapnya sama, kita pasti mudah kan menghitungnya? Iya. Nah, kalau atapnya berbeda, sisi-sisinya Berbeda. Nah, jadi tujuan kita belajar kali ini salah satunya yaitu kita bisa mengetahui salah satu sisi atap itu dan akan kita. Nah, sekarang kita bikin kelompok ya. Satu kelompok isinya 4 orang. Sok, sekarang kita bikin dulu. Yuk duduk per kelompok yuk. Iya, Bu. Nah, udah duduk per kelompok? Udah. Oke, sekarang Ibu punya suatu segitiga. Ini Ibu mau kasih nama segitiga ABC. Nah, terus sekarang kita mau pelajarin materi apa nih? Aturan sinus. Kita tulis dulu ya. Kita mau belajar tentang aturan Sinus. Nah, A, B, C ini masing-masingnya ini tuh kan sudut.
ya kan? Iya. Nah, terus di depan sudut A itu ada suatu sisi dan kita bisa namakan sisi A. Terus di depan B, di sini kita kasih nama B, dan di depan C kita kasih nama C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sekarang ibu mau cari ini, sin A. Oh, di depannya ada C. Di depan C ada C. Nah, terus cara cari sin A gimana? Nah, kita bisa tarik garis. Kita tarik garis. Nah, terus garis ini kita kasih nama H. Nah, terus ibu mau tanya, sin itu tadi rumusnya apa? Depan per miring. Nah, sin A itu berarti depan per miring. Sehingga sin A depannya apa? Yaitu H. Per sisi miringnya yang mana? B. Berarti H per B. Sehingga kalau kita mau cari H, yaitu berarti B yang ini kita kesiniin ya, kita pindah. Yang ini kita kesiniin. Berarti B sin A sama dengan H. Udah ketemu yang ini? Udah. Sekarang kita mau cari ini, sin B. Sama kayak tadi, sin B itu juga depan per miring. Nah, depannya mana nih? Depannya H. Berarti H per A, sehingga A sin B sama dengan H. Sekarang kita udah dapet H sama H. Oke? Nah, udah gitu kita bisa masukin rumus yang ini. H sama dengan H. Sehingga H yang pertama mana? Ini. B sin A sama dengan A sin B. Atau bisa kita tulis A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, inilah yang dinamakan aturan sinus gitu. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang sok masing-masing kelompok kita cari satu lagi. Gimana caranya supaya dapat C per sin C? Ya? Iya. Sok silakan. Kalian diskusi dulu ya sama kelompoknya. Iya. Kalau ada kesulitan bisa ditanya ke ibu. Ada yang mau ke depan? Iya, saya. Nah, sok boleh ditulis. Nah, benar. Terima kasih ya Saskia sudah menjelaskan ke depan. Nah, jadi rumus aturan sinus itu ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yuk, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sekarang ibu mau cari panjang CD. Nah, panjang CD itu kita lihat di depan CD itu ada apa? Ini B. B. Berarti berapa panjang CD? Kita mau cari CD. Terus di sini ada B. Nah, berarti kita bisa kasih ini sin B sama dengan sinus itu apa? Depan miring. Masih ingat kan? Sinus itu depan per miring. Depan B apa? CD. Nah, CD. Terus miringnya mana? A. Sehingga CD itu adalah A sin B sama dengan CD. Udah dapet CD berapa panjang BD atau DB. Tetapi karena kita tetap pakai ini yang sudut di B, tapi karena BD-nya ini adalah sampingnya, berarti kita pakai rumus yang cos. Udah dapat ya, cos B sama dengan BD per A. Sekarang berarti A cos B sama dengan BD. Nah, sekarang
garis mana lagi nih yang belum dicari, yaitu garis AD. Gimana cara nyari AD? Cara nyari AD, kita lihat. Nih, AD itu kan ada di sini nih, berarti di bawah kan? Yang di bawah itu ada C, berarti AD sama dengan sepanjang ini tuh namanya C. Karena yang DB sudah diketahui, berarti sisanya tinggal AD. Jadi AD itu C dikurangi A cos B. Oke? Nah, terus kita tulis aja di sini. C dikurangi A cos B. Kita lihat nih, udah punya AD, udah punya CD. Sekarang kita bisa pakai rumus yang Pitagoras. Oke, untuk cari B kuadrat berarti CD kuadrat ditambah AC kuadrat. Terus kita masukin deh ke rumus. CD. CD itu apa? A sin B kuadrat ditambah AC kuadrat. Nih. C kurangi A cos B kuadrat. Nah, terus kita operasiin. Berarti ini tuh jadi A kuadrat sin kuadrat B. Dan yang ini jadi C kuadrat dikurangi 2C A cos B ditambah A kuadrat cos kuadrat B. Oke? Nah, sekarang lihat nih, ada sesuatu. Ada A kuadrat sin kuadrat B sama A kuadrat cos kuadrat B. Terus kita bisa tulis kayak gini. Nih. A kuadrat terus sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Nah, sekarang masih ingat kan yang identitas trigonometri tadi ya? Kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu hasilnya berapa? 1. Iya bener. Berarti ini udah jadi 1 kan? A dikali 1, A. Berarti tinggal A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Nah, ini dia yang dinamakan aturan kosinus. Ini kita baru B kuadrat. Ini kita cari B kuadrat. Kita cari nilai B. Lalu, bagaimana kalau kita mau nyari nilai A dan nilai C? Sok, sekarang kita diskusi ya sama kelompok yang tadi. Ayo kalian diskusikan. Terus, kalau udah ada yang selesai diskusinya dan sudah bisa, boleh maju ke depan ya. Oke. Jadi kita harus mencari cara mencari C kuadrat dan A kuadrat. Betul, terima kasih ya Arin dan terima kasih ya Rizky. Yuk, kasih tepuk tangan dulu. Jadi ini dia rumus untuk aturan kosinus. Selanjutnya ada satu lagi, Ibu mau ngejelasin tentang luas segitiga. Cari luas segitiga. Ibu punya ini segitiga sembarang. Nah, terus Ibu mau tanya, luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga itu kan ini. Luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kan alasnya itu adalah ini, C. Terus tingginya mana? Nah, sekarang kita mau cari tingginya. Gimana cara cari tinggi? Terus kita bisa tarik garis sini dan kita kasih nama tinggi. Nah, di sini yang diketahui apa? Kita punya sudut A. Terus karena tinggi itu ada di depan A, berarti kita pakai rumus sinus. Rumus sinus itu apa? Depan per miring. Nah, berarti sin A sama dengan depannya mana? Depannya yaitu ini, T. Depannya T per sisi miringnya B. T per B. Sehingga B sin A sama dengan
T. Udah deh ketemu. Terus kita masukin deh. Sekarang ini berarti setengah dikali alasnya tadi mana? Dikali C dikali tingginya B sin A. Nah, ini dia rumus luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Terus di sini juga berarti bisa juga setengah dikali A B sin C atau setengah dikali A C sin B. Udah deh. Ini dia materi kita hari ini. Sekarang ibu punya soal nih. Ini soalnya ibu punya gambar segitiga dan kita harus cari A. Sok, sekarang coba diskusikan dengan kelompoknya. Ada yang sudah? Ayo, silakan siapa yang mau ke depan? Oh iya, sok silakan Arin ke depan. Ayo kerjain. Iya bener. Ya makasih ya udah mau bantuin ibu ngerjain ini. Coba kelompok lain, ini gimana? Pada sama nggak? Atau ada yang beda? Atau ada yang mau memberi tanggapan kepada apa yang sudah dikerjakan temannya? Sama semua? Ya oke. Ya, soal yang kedua. Ini coba kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyain ya. Terus kalau yang bisa nanti boleh acungkan tangannya untuk maju. Ya, terima kasih Wafda sudah ke depan. Terus ini gimana? Ada yang mau memberi tanggapan atau udah sama semua atau udah cukup? Ya boleh, tanggapannya gimana? Jadi ini adalah dari kedua soal yang tadi ibu kasih. Yang pertama, kenapa kita pakai aturan sinus? Ini perbedaannya. Kalau aturan sinus itu kita mempunyai dua sudut dan satu sisi. Sedangkan kalau aturan kosinus itu kita mempunyai dua sisi dan satu sudut. Paham semuanya? Baik. Sekarang ada soal yang ketiga, yaitu tentang mencari luas segitiga. Nah, hitunglah luas segitiga ABC. Ayo, diskusi dulu per kelompok. Nanti kalau ada yang sudah siap ke depan, silahkan ke depan dan jelaskan kepada teman-temannya ya. Ya, terima kasih Arin. Ya, sama-sama. Sudah mengerjakan ini. Gimana teman-teman yang lain, kelompok yang lain? Ada yang akan memberi tanggapan atau sudah sama semua dan cukup? Sudah, Bu. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menggunakan aturan sinus ketika kita menemukan dua sudut dan satu sisi, lalu menggunakan aturan kosinus apabila kita menemukan satu sudut dan dua sisi. Selanjutnya kesimpulannya rumus yang tadi aturan sinus dan rumus yang aturan kosinus serta untuk mencari luas segitiga. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik, kalian ada tugas ya. Tugasnya individu tetapi boleh berdiskusi. Tugasnya ada di buku halaman 56 nomor 1 sampai dengan 5. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat di kehidupan kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan KM ditutup dulu. Siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.